Oke, baik. Oke, jadi kita akan melakukan pengolahan data. Datanya Ibu masih menggunakan yang kemarin ya. Kita gunakan yang kemarin saja dulu ya. Jadi sekali lagi data mentahnya adalah ini ya. Nah, kalau data ini kalau data ini kita tidak kelompokkan, datanya akan sepanjang ini. Ini baru 80 loh. Bagaimana kalau nanti kalian bekerja di big data, data yang besar dan seterusnya ya. Oke, Ibu akan pindahkan dulu ini. Kalian bisa sambil lihat ya di Google Sheet ini mudah kok kalian. Jadi jangan ragu. Kemarin itu masih ada tugas-tugas kalian yang masih ragu menggunakan rumus dan sebagainya. Gunakan saja. Ya, itu akan membantu kalian. Bayangkan kalau nanti kalian itu mengerjakan atau mengolah data yang banyak, kalau misalkan membuat tepi bawah, titik tengah dan sebagainya, kalian tidak akan menggunakan rumus, kalian harus melakukan satu-satu dong, ya. Oke. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencari rata-rata. Kalian pasti sudah sangat tahu kalau rata-rata mampu gampang, tinggal dijumlahkan saja dibagi banyak data, gitu kan? Nah, kalau dari data mentah, kalau kalian bekerja secara manual, ini kan cukup begini saja di sini. Ini datanya kalau kita tidak kelompokkan, tapi kebayang dong kalau ini banyak, gitu kan? Nah, sorry, di Google Sheet ini sudah tersedia. Kalian tinggal ini average saja. Dari berapa? Tinggal diklik saja rata-rata alias average itu sampai sel ini rata-ratanya. Dari mana dapat ini? Nah, ini yang harus kalian fondasi kalian di sini. Oh, ini adalah jumlah, dijumlahkan lalu dibagi banyak data. Kalian sudah tahu banyak datanya adalah 80. Kalau dijumlahkan berarti kita pakai sum. Banyak sekali rumus-rumus di sini. Kalau kalian mau explore itu kalian akan apa ya? Jago deh. Oke, sorry. Di sini. Ini kan dari sel, bisa jadi kita masukkan saja berapa ini 16. Nah, 16 bisa di blok ya, di blok di 16 sampai berapa ini? 95 atau bisa kita inputkan juga 95. Kita klik. Ini jumlah, benar nggak jumlahnya? Kok jumlahnya 16 sampai 95? Salah tanda. Oke, ini jumlahnya. Oke, terus tadi sudah tahu frekuensinya 80, jumlah datanya ada 80. Kalian bisa memperoleh menggunakan rumus begini juga sama dengan ini dibagi 80. Kan? Hasilnya sama. Ini kalian menggunakan average, ini menggunakan pembagian. Tapi ini kalian jadi tahu bahwa average ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kan tidak mungkin kita melakukan seperti ini ketika ratusan data, ribuan data, dan seterusnya. Makanya kita kelompokkan. Oke, ada yang tahu cara setelah dikelompokkan, cara menentukan rata-rata yang pertama itu dengan melakukan apa ya? Apa? Kan kita nilainya sekarang dalam interval nih 16 sampai 19, sementara butuhnya adalah pasti data dijumlahkan ya kan. Nah, yang kita butuhkan adalah titik tengah. Kemarin sebenarnya di saat menyajikan data kalian sudah tahu menentukan titik tengah, tetapi masih ada yang manual. Perhatikan cara Ibu memergekan ini ya, terus membuat ini jadi tengah. Ini sangat berguna buat kalian nanti. Nah, titik tengah bisa kita peroleh dari mana? Kalau kalian hitung secara manual 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19. Ini intervalnya berapa? 16, 17, 18, 19. Gitu ya. 4 ya. Oke.
Nah, kalian bisa manual begitu, tapi kita menggunakan ini gimana? Kalian bisa gunakan apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, cukup begini, ini ya, sama dengan ini. Klik aja selnya, ditambah ini, lalu, nah, oke, kemudian dibagi 2. Itu, betul nggak? 17,5. Ya, oke. Enaknya bekerja di Google Sheet ini tidak perlu tanpa harus di-drag juga kita sudah punya, sudah suggest outfill. Jadi sudah dikasih ini. Betul nggak seperti ini? Bahwa titik tengah di kelas pertama 17,5, kedua 21,5 ini. Betul nggak ya? Jadi kemarin itu di tugas pertama Ibu sudah banyak memberikan komentar ke pekerjaan kalian, itu masih banyak yang mengerjakan ini secara manual. Ini titik tengah. Ini titik tengah ya, manual. Kebayangkan kalau kalian bekerja banyak gitu ya, kalau dikerjakan manual, paham nggak? Paham nggak cara menentukan titik tengah? Rumusnya tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, baik. Ini kan ini jumlah saja. Baik. Nah, terus di rata-rata itu berarti sekarang nilainya kita gunakan adalah nilai tengah ini. Dia mewakili setiap kelas. Terus di kelas pertama nilai tengahnya 17,5, frekuensinya ada 14. Berarti kita harus mengalihkan ini, mengalihkan setiap kelas. Jadi katakanlah kita melakukan perkalian FI kali XI. FI itu Ibu sengaja kembali menyimpan buku di classroom kalian ya, karena bukunya di classroom Rama. Di classroom ini Ibu tambahkan lagi bukunya. Nah, nanti dia pakai, jadi kalian nanti tinggal lihat di sini. Ya, kita sesuaikan dengan simbol-simbol ini ya. Jadi XI kali FI, jadi nilai tengah. Jadi si titik tengahnya diberi simbol XI ya. Jadi XI itu terus si frekuensinya itu FI. Berarti sekarang kita harus, karena kita mengalihkan frekuensi dengan titik tengah, ini Ibu kasih nama juga deh biar ini FI. Jadi I itu menunjukkan kelasnya ya, indeks untuk kelasnya. Jadi misalkan gini. Jadi misalkan 14 ini adalah frekuensi kelas ke-1. Jadi kalau dalam notasi itu F1. Lalu 13 ini adalah F2. Artinya frekuensi kelas ke-2. 29,5 ini berapa? Apa? Ini adalah X4. Apa itu X4? Nilai tengah kelas ke-4. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita akan lihat ini merge kan di sini aja ya, merge itu gampang banget merge cell di sini. Kalian kalau ketengahkan dari sini biar rapi aja. Terus kalau dibuat seperti itu, memberikan warna gampang banget. Terus sambil diperhatikan, memberikan border itu gitu seperti itu. Kita mengalihkan FX kali XI berarti tinggal sama dengan klik frekuensinya, lalu apa tuh? Lalu kali pakai apa ya kalau kali? Kalau mengalihkan pakai apa? Bukan, Bu. Pakai apa? Pakai bintang, Bu. Pakai bintang, betul, pakai bintang. Iya. Pakai bintang. Tuh. 45 klik. Oke, gitu. Terus di sini Ibu pengen pakai jumlah. Jumlah itu biasanya jumlah itu notasinya itu sigma. Lihat di buku kalian pakai sigma enggak? Oh, boleh jumlah, boleh total. Ya, oke, baik. Terus ini kita sudah gunakan, nah lihat di frekuensi, Ibu sudah gunakan rumus jumlah kan, dari D4 sampai D10, jadi 14 sampai 4 ini sudah dijumlahkan. Ini untuk memastikan data kita sudah masuk semua belum, gitu kan. Nanti kalau ingin jumlah di sini, tinggal di drag saja, gitu kan.
Gitu, ingin jumlah di sini, jumlah di sini. Oke. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan untuk mencari rata-rata? Sudah punya FI kali XI, ini jangan pakai kali deh. I titik XI. Yang harus kalian lakukan, nah, terus rata-rata, kita bekerja manual kalian karena kalian harus tahu rumusnya ya. Rata-rata atau di sini aja. Rata-rata notasinya itu X bar. Dilihat di ini kalian, rata-rata notasinya X bar, di sini enggak ada. Bisa X bar, atau kata lain dari rata-rata adalah apa ya? Apa ya? Bahasa matematikanya rata-rata apa ya? Median? Bukan Median. ya? Apa? Average. Average, apa ya? Rata-rata itu mean ditulisnya. Oh iya betul. Maaf Bu, Ya. saya lupa Bu. Ya, oke. Jadi rata-rata X bar atau mean, Ibu tuliskan di sini ya. Mean, oke. Average bahasa Inggrisnya, bahasa matematikanya adalah mean, oke. Dari mana kita peroleh? Karena kita sudah mengalihkan F1X1 ini kan berarti 2156 itu adalah jumlah dari perkalian F1 F dengan X. Nah, rata-ratanya tinggal bagaimana? Tinggal membagi F1X1 itu dengan frekuensi. Seperti itu. 26,9. Gimana? Ini rumusnya di sini. Jadi FIXI dibagi FI ini dibagi ini. Di buku kalian nanti di halaman berapa ya ada dituliskan itu? Nah, nanti dicari ya. Nah, oh ya. Di Google Sheet, Ibu sudah lihat beberapa di antara kalian sudah menggunakan. Di Google Sheet juga boleh menambahkan gambar ya. Ketika misalkan, saya teh lupa kalau rata-rata harus menambahkan apa, kalian bisa capture saja ini. Bisa capture saja ini. Itu kan akan tersimpan di device kalian ya. Terus misalkan saya mau tambahkan di sini. Tinggal insert saja. Menambahkan gambar, ada pilihan merge in cell atau merge over cell. Kalau in cell nanti berarti dia akan di dalam situ. Kalau misalkan over cell, ambil saja, karena ini akan di satu sheet ini, ambil saja, terus ambil dari device kalian, dari laptop kalian, terus tinggal di-upload. Oke. Nah, sudah masuk gambarnya. Gitu, tinggal digeser seperti itu ya, mudah sekali. Jadi kalian bisa bekerja di sheet saja, tetapi apapun bisa kalian tambahkan. Beberapa sudah melakukan ini, saya lihat bagus, jadi nanti kalian bisa ambil dari sini ya. Oke, ini rata-rata, jadi cukup XIFI dibagi FI, jadi ambillah jumlah ini dibagi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Terus saya lihat dulu apakah di buku kalian diberi cara lain. Oh ya, nanti aja. Oke, berikutnya median. Median itu apa? Nilai tengah. Tengah. Nilai tengah. Nilai tengah, betul. Median itu nilai tengah. Nah, kalau data tunggal menentukan nilai tengahnya sangat mudah. Apalagi kalau data genap tinggal tengah dibagi 2. Seperti menentukan titik tengah, ujung-ujung dijumlahkan bagi 2 mudah. Kalau data ganjil, data yang paling tengah itu adalah nilai tengah. Bagaimana kalau datanya banyak dan kita kelompokkan? Oke, di buku kalian itu diberi rumusnya, sebentar, bolehlah pakai ini, setengah N dikurangi FI dibagi FI.
LI ditambah P kali setengah N dikurangi FI dibagi FI. Berarti kita harus menambahkan. Menambahkan apa? Menurut kalian N ini apa ya? N kecil ini. Banyak data. Banyak Bu. data. Jumlah data Banyak data. Jadi kalau di data kita yang tadi berapa N-nya? 80. 40 ya, Bu? 80. Ini kita 80. Jumlah frekuensi. Banyak data dengan jumlah frekuensi itu sama. Oke. Terus, apa yang dimaksud dengan FI ini ya? Apa yang dimaksud dengan FI ini? Titik tengah bukan, Bu? Nilai frekuensi pertama bukan, Bu? Nilai frekuensi pertama. Frekuensi kelas pertama itu adalah FI yang kecil. F frekuensi kelas ke-1 itu F yang kecil. Sekarang di buku ini diberi F yang besar ini. Terus di kelas pertama 0, di kelas kedua itu 5. Apa ya kira-kira? Frekuensi kumulatif, Bu. Frekuensi kumulatif. Nah, ditambahkan seperti kalian menentukan OGIF kemarin, kita bisa menggambarkan OGIF kalau kita punya frekuensi. OGIF ada 2, negatif, positif. Atau paling mudah mengingatnya, OGIF kurang dari, lebih dari. Kalau yang kurang dari itu berarti modal kita adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari, seperti itu. Nah, kalau mulai dari 0, maka ini adalah apa ya? Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi pembacaan patokannya kan dari tepi bawah. Kalau data ini adalah 30, batas bawahnya ada 30, kalau 29,5, 0 ini artinya adalah data yang kurang dari 29,5 itu sebanyak 0. Karena memang tidak ada data yang, karena datanya mulai dari 30, tidak ada data yang di bawah 29,5. Ini terus kalau FI, frekuensi kumulatif kurang darinya itu 5, itu artinya apa? Data yang kurang dari 34,5 itu sebanyak 5. Gitu ya. Berarti dari mana ini? Sama saja dengan frekuensi kelas ke-1. Kalau ini kalian lanjutkan, FI berikutnya itu berapa ya? F ketiga berarti 10. frekuensi 10? 15, Bu. 10 atau 15? Nah, yang betul adalah 15. Jangan lupa ini frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti penjumlahan kan. Berarti ini adalah 15. Kalian harus isi 15. Dari mana? Diperoleh dari 5 tambah 10. Itu artinya frekuensi jumlah data yang kurang dari 39,5 itu sebanyak 15. Jadi data ini dengan ini dijumlahkan 15, seperti itu. Kalau berikutnya berarti berapa nih? 22, Bu. Oke, berikutnya berapa? Oke, begitu, seperti itu. Ya. Oke, nah nanti ini kita akan gunakan untuk mencari FI. Dibagi FI. Nah, dibagi FI. Nah, jadi kalau untuk median berarti kita berhubungan dengan letak. Kita harus tahu letaknya dulu. Dari mana ini kuncinya? Setengah N. Setengah N. Jadi kita harus tahu ini rata-rata. Terus ini Ibu delete dulu. Tadi Ibu kasih tahu ya caranya. Harus tahu letaknya dulu. Letak median. Nah, untuk menentukan median, yang pertama adalah letaknya dulu. Ingat, median adalah nilai tengah. Berarti letaknya itu akan ada di mana? Akan di setengahnya data. Nah, jadi kalau Ibu tuliskan di sini boleh, jangan dulu pakai rumus. Ibu tuliskan di sini, letaknya akan ada di mana? Di setengahnya dari N, atau N itu sama dengan banyaknya frekuensi. Jadi, kalian boleh hitung dari 1/2, ya kan? Dikalikan dengan ini, tinggal klik saja.
Oh, datanya di 40. Oke. Di manakah data yang ke-40? Kalian tinggal jumlahkan. Di manakah data yang ke-40? Kalian harus jumlahkan frekuensi dari kelas ke-1 sampai di manakah itu akan berjumlah 40. Jadi ada 14, 13, 15. Kira-kira gimana ya cara mudah kita menentukan 40 itu akan ada di mana? Data ke-40. Jadi artinya ini akan ada di data ke 40. Nah, karena ini genap kan ada 80 data ya. Berarti sekitar data ke-40 atau 41 gitu. Nah, jadi tugas kita berikutnya adalah data ke-40 itu ada di mana? Kira-kira. Gimana cara menentukannya menurut kalian? Data ketiga ya, Bu? Data ketiga. Oke. Mengapa? Karena ketika kalian jumlahkan, ya kan? Kalian ingin jumlahkan. Ini boleh kalau kalian bikin juga di sini ini sama dengan ini. Terus berikutnya kita nggak pakai ini. Berikutnya adalah jumlah apa? Berarti di sini adalah ini ditambah ini. Betul nggak kalau saya buat begitu? Ini ya, jalan nggak rumusnya? Oke, lihat. Betul nggak? 14 kalau ditambahkan 13 jadi 27 ya. Ditambahkan 15 berapa? 42 ditambahkan 19 itu 61, betul nggak? Tambahkan 10 itu. Nah, jadi sampai sini ternyata jumlahnya 42, berarti data ke-40 itu ada di kelas ketiga. Kita tandai ada di data ketiga. Kita kasih tanda seperti itu. Di data ketiga. Oke, apalagi yang kita butuhkan? Jadi kalau ini bukan frekuensi kumulatif, bukan apa ya? Ya, ini juga menjumlahkan frekuensi ya, frekuensi, tetapi berarti tidak menggunakan frekuensi kumulatif karena nanti akan nambah kelas ini. Berikutnya apa lagi? Oke, kita terus, nah ini dia yang dimaksud dengan rumus median itu. Nah sekarang kita sudah tahu letaknya. Nah ada P di sini. P itu apa? P itu interval kelas. Boleh P, boleh I ya. Kita intervalnya kan sama ya itu. Terus setengah N sudah kita peroleh. Lalu dikurangi FI. FI itu apa? FI itu jumlah dari jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. FI itu apa? FI yang ini adalah frekuensi kelas mediannya sendiri. Jadi Ibu tuliskan di sini. Ibu screenshot ini saja. Oke, kita akan tambahkan di sini. Sebenarnya semudah itu ya bekerja di ini. Sebentar. Kita ikuti Ibu biasanya sih pakai notasi Ibu yang jadi kalau statistiknya kadang-kadang beda buku notasinya beda, tapi kalau apa prinsipnya sangat pasti Ibu pakainya adalah di bawah. Bentar. Jadi di buku kalian ada LI itu adalah tepi bawah. Baterai saya habis. Oke.
Ibu akan ambil dulu gambarnya, rumusnya tadi. Oke. Terus kita tambahkan. Oke, kita geser ke sini aja. Tadi udah ya. Oke. Nah, jadi LI, nah dia pakai rumusnya ini, gak apa-apa, LI ditambah P kali setengah N dikurangi FI per FI. LI-nya itu apa? LI-nya adalah tepi bawah. Ibu kasih keterangan di sini ya. Nah, LI itu tepi bawah mana? Tepi bawah kelas median. Kelas median itu yang mana? Kelas median karena tadi ingat tepi bawah. Oke. Tadi kita sudah menentukan kelasnya kan? Ternyata kelasnya ada di sini. Berarti kelas ketiga. Tepi bawah mana? Ya, kita belum menambahkan tepi bawah di sini. Tambahkan tepi bawah. Kemarin Ibu sudah kasih tahu tepi bawah teh apa ya? Tepi bawah itu batas bawah kurangi 0,5. Nah, di tugas pertama kemarin masih ada tepi bawah, kalian belum menggunakan rumus. Ya gak masalah, tetapi hati-hati kalau nanti data ini banyak, kalau kalian manual kan jadi sulit ya. Oke, tepi bawahnya berapa ini? 23,5. Jadi kita ambilnya itu 23 ini sama dengan, kalau mau ambil cukup gini aja, sama dengan ini. Oke. Terus kita kumpulkan di sini. Median letaknya sudah, LI-nya sudah. Bagaimana dengan interval? Interval kita tuh kemarin berapa sih ini? 4 atau 5 ya? 16 sampai 19 tuh. Interval kelas kita berapa ini? Sorry. 4. 4, Bu. Oke, kita pakai 4. Sekali lagi, interval kelas itu interval dari 16 ke 19, 20 ke 23, 24 ke 27 ya. Itu kita pakai 4. Oke, di sini Ibu tambahkan. Jadi P-nya sama saja sesuaikan, itu adalah kita nggak pakai rumus ini 4. Oke. P-nya 4. Apalagi yang kita butuhkan? FI. FI itu yang tadi karena kelas mediannya ada di sini, kita tandain lagi. Jumlah. Jadi FI itu adalah jumlah F yang besar ya. F yang besar. FI itu adalah jumlah frekuensi sampai sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kalian bisa ambil dari sini nih, si FI itu. F besar ya. Kalau yang ini berarti Ibu, yang ini tadi harusnya F kecil. Frekuensi saja kalau ini. Oke. Nah, kelas median ada di sini. Jumlah sebelumnya yang mana? Yang ini 27. Kalau kita jumlahkan dia ada 27. Jadi si FI-nya ini mungkin saya tambahkan di sini, nanti kalian bisa. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini berarti ini sama dengan karena kita sudah mencari tadi ya, sama dengan ini. Atau sama artinya menjumlahkan 14 dengan 13 ya. Oke. Terus lalu kita butuh FI. FI ini apa? FI itu adalah frekuensi kelas si mediannya. Frekuensi kelas median. Yang mana frekuensi kelas median? Berarti yang ini si 15. Jadi kita simpan saja dulu di sini
15. Oke. Jadi mediannya, median alias nilai tengah. Ikuti rumus ini apa tadi? LI ya. LI di 23 ini berarti LI ditambah siapa? Frekuensi dulu ini, frekuensi interval dulu, lalu si interval kita kalikan dengan apa? Setengah N tadi ini 40 dikurangi FI tadi mana? Ini 27. Terus ini semuanya dibagi dengan FI. Iya, dibagi 15. Oke, seperti itu. Jadi mediannya adalah 26,97. Kita lihat, betulkah mediannya ada di kelas ini? 26,97 ya, 97 sekian, 966 sekian atau 97. Kita lihat betul nggak di kelas ini? Kita lihat di kelas ini 24 sampai 27, berarti logis mediannya ada di sini 26,9. Itu median. Ini sudah rata-rata, ini median. Oke, sampai sini median. Ada pertanyaan? Jadi unsur-unsur ini sudah tahu ya. Kalau rata-rata mah tadi gampang banget, sudah FI/XI dibagi FI. Jumlahkan dulu, cari dulu FI/XI, dijumlahkan, dibagilah dengan XI. Oke, kalau median, nah sekarang median, ini supaya tidak itu. Median ini, nah pencarian median, kita kasih tanda ini. Oke. Di sini median, ini rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini. Oke, satu lagi sedikit biar tuntas. Modus, kita ikuti di buku kalian pakai rumusnya apa? Modus, ada yang tahu modus itu apa? Nilai terbanyak ya, Bu? Nilai paling banyak muncul. Oke, ya. Data, kalau datanya itu nilai, ya nilai data yang paling sering muncul. Modus itu nilai atau data yang paling sering muncul. Kalau data kalian adalah data tunggal, kalau data tunggal ya sudah tinggal lihat yang paling sering muncul data yang mana, itulah jawabannya, gitu kan. Tapi kalau data banyak kita buat berkelompok, bagaimana ini cara menentukannya? Modus, saya mungkin agak ke sebelah sini. Oke. Modus, kita bicara modus di sini. Modus, ada apa saja di sini? Pakai rumusnya LI, sama seperti tadi. LI itu apa? LI adalah tepi bawah. Tepi bawah, kalau ini tepi bawah kelasnya median, kalau ini adalah tepi bawah kelasnya modus gitu. Jadi kita harus menentukan kelasnya dulu. Kalau di sini menentukan kelasnya adalah setengah data, kalau di modus menentukan kelasnya adalah frekuensi yang paling tinggi. Ya, karena apa? Karena modus adalah nilai atau data yang paling banyak, yang paling sering muncul. Jadi disinilah kelas modus karena frekuensi tertingginya adalah 19. Kita beri tanda modus ada di sini. Saya kasih warna misalkan biar ada tandanya. Oke. Nah, jadi ada di kelas keempat si modus tuh. Berarti apa yang harus kita punya dari situ? LI-nya. LI-nya sudah kelihatankah LI-nya di situ? Tepi bawah kelas modus. Yang mana tepi bawah kelas modusnya? Oh, ternyata ini 27,5. Saya mau akan ambil ke sini saja. Oke. Sudah tersedia LI, apalagi yang kita butuhkan? Interval. Kalau interval sama dengan ini. P-nya adalah 4 ya. Oke. Karena data kita masih sama.
Terus D1. D1. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas modusnya ini. Jadi yang kita lihat sekarang frekuensi. Kelas modusnya kan ini. Kelas sebelumnya ini. Berarti D1 kalian dapatkan dari ini 19 dikurangi ini. Klik saja. Nah, oke. Itu ya. Terus ada D2. Apa itu D2? D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas modusnya ini setelahnya ini. Berarti D2 bisa kita peroleh dari setengah dari 19 dikurangi 10. Oke, dipahami sampai sini? Oke, kita tinggal cari. Jadi modusnya adalah modusnya tinggal kita cari L1. Ini L1, sorry, LI tepi bawah ditambah, jangan lupa ini interval, lalu kalikan apa? D1, ya kan? Lalu si D1 ini harus dibagi dengan apa? D1 tambah D2. D1 tambah D2. Oke, kira-kira kalian bisa lihat ini ya. Berarti ini kurung 1. Coba bisa unknown function yang mana ya? Oh, ini. Sorry, ini kali bintang. Oke, di sini belum pakai kali. Jadi tepi bawah ditambah frekuensi kalikan D1 dibagi D1 tambah D2. Modusnya adalah 28,73. Kita lihat logis enggak? Kita lihat kelas modus kan ada di sini. Oh, dia di kelas keempat antara 28 sampai 31 dan modusnya adalah 28,73. Betul nggak modusnya ada di sini? Di kelas ini. Betul nggak menurut kalian? Betul. Betul ya? Betul. Oke. Jadi hitungan kita betul itu si modus. Oke. Nah, jadi sudah ada rata-rata. Jadi tabel ini silahkan kalian tambahkan sesuai kebutuhan kalian untuk mencari hitung-hitungan ini, ya. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi adalah rata-rata Ibu tidak deskripsikan di sini, kan gampang banget ya. FIXI jumlah ini kalian bisa klik, kalian bisa lihat jumlah ini dibagi banyak data. FIXI dibagi XI itu. Oke. Terus median rumusnya ditambahkan di sini. LI, apa itu LI tepi bawah dan seterusnya. Ini modus. Nah, 3 itu saja dulu. Ada pertanyaan sampai sini? 1 menit lagi waktu kita. Benar ya sampai jam? Iya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, maaf tadi yang D1 itu apa ya, Bu?
Ya, sinyal. Oh my God, sinyal. Halo. Mohon maaf. Halo. Hadir, Bu. Konek Ya, Bu. Hai, Bu. sorry Ibu. koneksi Bu. Ya, Bu, Iya, ini udah Bang. ada suara, Bu. Oke, nah jadi materi kita hari ini itu saja dulu rata-rata, median dan modus. Oke, nanti rekamannya Ibu kirim kalau jaga-jaga untuk kalian yang lupa ya. Nah nanti nanti Ibu akan kirim di siang hari itu